Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini kita pertemuan keempat untuk kajian kebijakan pendidikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat, tidak ada satupun yang sakit, karena itu modal utama untuk kita belajar bersama tentang kajian kebijakan pendidikan. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kemarin, yang kemarin kita membahas tentang bagaimana pendidikan dasar, kajian kebijakan pendidikan dasar, atau bahkan sebelumnya kita secara umum bagaimana tentang kajian kebijakan pendidikan itu bisa memberikan sumbangsih terhadap negara ini. Oke, kita lihat ke layar. Analisis kebijakan pendidikan luar sekolah. Tema hari ini. Secara regulatif, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun bukan lembaga. Ya, memang kalau berbicara pendidikan di Indonesia itu sangat luas ya. Ada yang secara formal, ya di sekolah-sekolah sebagaimana saudara pada waktu kemarin, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan mulai dari PAUD, itu semuanya dilakukan secara formal. Dan berbicara pendidikan luar sekolah ini adalah diselenggarakan di luar sekolah, baik yang mengadakan lembaga-lembaga yang saudara ada kemarin atau bukan. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan di luar sekolah. Jadi, ya proses pendidikan luar sekolah itu ada warga yang belajar. Kalau tidak ada warga yang belajar, ya tidak ada pendidikan luar sekolah itu. Ini memang menampung mereka yang belum tercover di lembaga formal, atau mungkin sebagai tambahan dari yang belum tercover di lembaga formal pada aslinya. Contoh, pada beberapa sekolah saudara yang saudara pernah belajar di sana, itu kan ada beberapa yang mungkin belum sempurna dan lembaga luar sekolah mengcovernya. Tapi sebetulnya pada kajian kebijakan pendidikan pertemuan 4 ini berbicara pendidikan luar sekolah itu ya untuk mensupport bagaimana proses pendidikan itu bisa lebih sempurna. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non-formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah. Kalau mendengar istilah pilar, mungkin saudara langsung teringat pilar demokrasi. Ada 4 hal. Kalau berbicara pendidikan luar sekolah, di sini dikatakan salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan. Ya memang faktanya masyarakat di Indonesia itu belum tercover semua di lembaga formal. Ya memang berbicara takdir manusia kan beragam ya. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan formal itu memberikan kesempatan untuk mereka sekolah dengan gratis. Belum semuanya tercover. Mengapa? Ya mungkin pertama, mereka betul-betul miskin yang tidak ada lain kecuali memenuhi kebutuhannya untuk bekerja. Maksudnya orang tuanya tidak mampu kecuali anaknya itu membantu. Atau yang kedua, sangat mungkin mereka sebetulnya sudah mempunyai kesempatan, tetapi dia tidak bisa bertahan. Ya namanya manusia itu sangat beragam, dan mereka, kita tidak mungkin bisa menyalahkan segera begitu. Sedikit demi sedikit mereka kita harus ya fasilitasi, karena ya setiap
manusia itu mempunyai cara pandang tentang sekolah itu yang sangat beragam, meskipun kalau kita berbicara negara kita, pemerintah itu memfasilitasi sudah luar biasa. Bahkan non-pemerintah pun juga memfasilitasinya. Tetapi faktanya masih ada, yaitu sebuah realitas yang harus dihadapi dunia pendidikan kita. Pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah menggerakkan program pendidikan non-formal, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan non-formal akan terus ditumbuh kembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat. Kerangka pendidikan berbasis masyarakat itu yang harus ditekankan. Dan pemerintah ikut bertanggung jawab kelangsungan pendidikan non-formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Jadi, mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu cita-cita dari Undang-Undang Sisdiknas. Maksudnya, pemerintah mempunyai cita-cita besar untuk menghadirkan pendidikan semaksimal mungkin. Bahasa lain itu, pendidikan yang tanpa batas. Karena ya faktanya lembaga pendidikan formal kita belum mampu mengcover semuanya. Supaya pendidikan atau wajib belajar 9 tahun itu betul-betul sukses, pemberantasan kebodohan yang selanjutnya untuk pemberantasan kemiskinan itu bisa terjadi di dalam proses ini, pendidikan luar sekolah. Ini adalah pemberdayaan miskin, mengutip dari sebuah penelitian, kebijakan pendidikan luar sekolah dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Studi implementasi program Life Skill di kota Yogyakarta ini adalah salah satu penelitian dari teman di UGM yang sebetulnya banyak penelitian semisal yang mengangkat tentang hadirnya lembaga pendidikan luar sekolah itu memang untuk memberantas kemiskinan di mana-mana. Ini satu kasus yang di Yogyakarta. Pasti di Surabaya atau di daerah saudara itu pasti sama. Hanya mungkin caranya berbeda. Tetapi intinya adalah mengangkat para kaum miskin untuk bisa tercover dalam dunia pendidikan. Kebodohan mereka terberantas oleh proses pendidikan luar sekolah tersebut. Kemiskinan telah menjadi akar berbagai persoalan yang muncul di perkotaan dan di pedesaan juga sih sebetulnya. Ya, kita tidak tahu ya, meskipun pemerintah semenjak kemerdekaan bahkan sebelumnya itu sudah berusaha bagaimana melawan kemiskinan. Karena penjajahan yang paling hebat itu kemiskinan. Dia bisa mengubah manusia dari wujud yang baik menjadi tidak baik. Kalau dalam bahasa agama itu kan mendekatkan kepada kekafiran gitu ya dalam bahasa agama. Tapi dalam bahasa negara, bagaimana manusia menjadi yang standarnya baik menjadi tidak baik. Orang mencuri tidak semuanya selamanya keinginan mencuri, tetapi sebagian karena terpaksa. Meskipun persentasenya perlu diteliti. Terpaksa karena dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau memang tidak bisa membayar sekolah, akhirnya mencuri. Ini ketika diproses di dunia hukum, ya hakim harus sangat substantif sebelum memutuskan. Jadi dalam prosesnya harus tahu betul mengapa seseorang itu mencuri. Ya mungkin ada jawaban, karena dimintai oleh anaknya untuk membayar SPP, dan dia tidak punya uang. Salah satunya adalah, satu-satunya adalah yang mencuri. Ya semoga aja ini tidak terjadi ya, tetapi seandainya terjadi ya 1-2, dan hal itu menjadi PR bagi kita, PR bagi negara untuk yaitu tadi pemberantasan kemiskinan. Karena kemiskinan meskipun menjadi jargon setiap pemimpin, bahkan menjadi calon kepala daerah atau calon presiden, tidak pernah selesai. Sudah sebelumnya Pak Jokowi ada Pak SBY, ada Bu Mega, ada Gus Dur, ada Pak Habibie,
ada Bung Harto, Pak Harto 32 tahun, ada Bung Karno. Mulai Bung Karno itu sudah menampilkan kemiskinan, tetapi sampai hari ini masih ada saja. Bahkan yang negatif itu adalah sebagian dari elit politik yang tidak bertanggung jawab tentunya, itu menjadikan kemiskinan sebagai lahan empuk untuk menampilkan bagaimana dia meraih suara. Itu menjadi masalah. Padahal dalam hal pendidikan luar sekolah ini, hal yang harus dilawan, diberantas. Kemiskinan itu sendiri bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Disitulah yang saya katakan tadi, bahwa memang kalau yang bersangkutan miskin dan tidak difasilitasi dengan lembaga pendidikan non-formal luar sekolah, sangat mungkin dia akan miskin selamanya. Miskin 7 turunan bahkan lebih. Karena apa? Cara berpikir itu belum terganti. Paradigmanya yang menjadi orang miskin, dia secara pribadi tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk bagaimana dia kaya. Maksudnya, ketika mempunyai kekayaan, mampu untuk menggunakan keuangan dan materinya. Itu masalahnya. Pemberdayaan kemiskinan. Pendidikan luar sekolah dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat. Wah, ini yang luar biasa. Jadi kalau pendidikan formal itu ya kita pahami SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga, kuliah taruhlah seperti saudara 3,5 tahun, mampu selesai? Ya semoga mampulah. Mungkin 4 tahun, maksimal 7 tahun lah. Tetapi berbicara pendidikan luar sekolah ini adalah pendidikan dalam kerangka sepanjang hayat. Ya bagaimanapun kita membutuhkan pendidikan sepanjang hayat. Apa yang pernah kita pelajari pada waktu SMA, SMP, SD dahulu, terkadang lupa. Dan di pendidikan luar sekolah itu bisa mengingatkan kita, memori-memori kita pada waktu belajar dahulu. Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah, jadi dia bisa menjadi perwakilan, wakil keberadaan pendidikan formal sekolah. Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplement pendidikan sekolah. Komplement itu tentunya dia sebagai pelengkap. Jadi seseorang sudah bisa masuk ke pendidikan formal, tetapi masih membutuhkan pendidikan luar sekolah karena sebagai komplement. Yang ketiga, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen. Ya, suplemen sebagai tambahan. Ya, kalau saudara seperti minum dalam tubuh saudara itu loh. Tanpa suplemen, kadang-kadang itu kan terkait dengan imun saudara kan kurang. Maka perlu ada suplemen. Taruhlah perjalanan dari sini, dari Surabaya ke Jakarta. Dengan perjalanan darat, bahkan perjalanan udara deh, yang hanya 2 atau 3 jam. Kalau saudara tidak minum suplemen, terkadang menjadi sakit. Mengapa? Karena kebetulan imunitas tubuh saudara berkurang, maka diperlukanlah suplemen. Begitu juga pendidikan luar sekolah ini merupakan suplemen bagi orang-orang yang sudah berbicara sekolah formal itu terselesaikan. Kemudian fungsi pendidikan luar sekolah juga sebagai jembatan memasuki dunia kerja. Ya kita pahami, meskipun mereka sudah lembaga formal belum langsung ke dunia kerja. Seperti saudara di dalam kelas ini, ya kita tidak tahu apakah kita segera untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak sesudah lulus nanti. Tetapi ketika ada pendidikan luar sekolah mungkin akan menambah kapasitas kerajinan saudara atau skill saudara, atau menggembleng terkait dengan apa-apa yang belum terlihat dari saudara. Itulah yang dikatakan sebagai jembatan memasuki dunia kerja. Ya kalau kita berbicara di lembaga pendidikan, tidak semua pekerjaan cocok. Dan bahkan seandainya cocok mungkin tidak mampu memenuhi karena mungkin outputnya lebih banyak. Dan di situ ketika ada pendidikan luar sekolah akan menambah modal untuk meraih pekerjaan tersebut.
atau menciptakan pekerjaan tersebut. Karena tidak setiap orang ya itu berkeinginan untuk meraih atau melamar, tetapi sangat mungkin dari mereka menghadirkan sebuah usaha untuk banyak orang. Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai wahana untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Ini yang sungguh mulia, bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Ini sudah tidak berpikir terkait dengan ijazah-ijazah begitu, tapi bagaimana substansi kehidupan manusia itu bisa tercover oleh lembaga pendidikan non formal, lembaga pendidikan luar sekolah tadi. Jadi dia mempunyai fungsi yang sangat kompleks. Inilah sangat penting terkait dengan pendidikan luar sekolah sebagai kerangka pendidikan sepanjang hayat. Kalau pendidikan formal terbatas, ini sepanjang hayat. Sepanjang hayat itu ya, selama saudara hidup, pasti akan membantu. Meskipun pada tema perbincangan kali ini, itu adalah pada posisi-posisi ketika seorang siswa itu belum tercover semua materinya di sekolah formal, atau mereka membutuhkan berbagai skill yang belum ada di sekolahan. Rencana strategis, perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini. Ini di dalam pendidikan luar sekolah itu pertama adalah perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini. Ya bagaimana rata dan terjangkau, karena kita pahami ya, di Jawa saja itu belum merata, apalagi di luar Jawa. Pemerataan, peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah ini, karena bagaimanapun pada waktu kecil dahulu belum tercover di sekolah formal ya, karena oleh orang tuanya diwajibkan bekerja karena memang suasana perekonomian itu belum mampu untuk menyekolahkan, ataupun mungkin ada alasan lain. Penuntasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Ini pendidikan luar sekolah yang sekali lagi menarik untuk memberantaskan buta aksara. Seseorang kalau buta itu, maksudnya buta aksara, secara simbolik, dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal meraih atau merespon masa depannya. Dia pasti tidak mempunyai modal yang besar untuk meraih masa depan. Yang keempat, perluasan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan, program pendidikan orang tua. Jadi orang tua perempuan, bahkan ya para jumbo-jumbo itu, ini merupakan garapan yang luar biasa yang belum tercover oleh pendidikan formal. Padahal mereka jumlahnya lebih banyak. Ya saudara aja belum merasakan karena masih seperti ini. Tapi coba lihat nenek kakek saudara. Seandainya mereka berkumpul dan membahas sesuatu, pasti lebih menarik dan lebih hidup. Tapi kalau di rumah sendiri, maka kemungkinan akan linglung. Dalam bahasa yang kasar itu, dia bisa pikun. Tetapi kalau berkumpul dan selanjutnya menerima sesuatu, pendidikan luar sekolah tentunya, dia akan lebih fresh, lebih kreatif, dan selanjutnya. Perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa, dan kursus. Ya, ini yang standar di usia sekolah. Jadi, bisa mereka menambah di luar sekolah terkait dengan skill dan kemampuan yang lain, atau memang dia tidak mampu untuk sekolah dan satu-satunya untuk meraih dunia kerja, ya pendidikan luar sekolah tadi, yang secara teknis mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena kapasitasnya. Memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini di berbagai daerah. Memang PKBM itu sebagai pusat kegiatan belajar mengajar para orang-orang non formal dan sudah berjalan, baik yang
free, gratis total, mungkin ada yang sebagian harus berbayar sedikit begitu, atau bahkan difasilitasi oleh negara. Itu yang paling penting. Beragam. Peran strategi pendidikan luar sekolah meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Tentunya iya, ini sangat membantu peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Tanpa pendidikan luar sekolah, maka orang-orang yang buta aksara, orang yang belum mempunyai kemampuan, skill, maka agak kesulitan merespon kehidupan selanjutnya atau masa depannya lah. Pembinaan kelembagaan PLS, ya ini peran strategi negara atau pemerintah atau bahkan dinas pendidikan ya. Pemanfaatan atau pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat, ya. Terkadang ada sumber dan potensi masyarakat yang tidak tergali, akhirnya ya hilang begitu saja. PLS diharapkan bisa memanfaatkan dan pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat yang selama ini belum tergali semuanya. Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang PLS, meningkatkan fasilitas di bidang PLS. Itu peran strategi yang dihadirkan oleh negara atau dinas pendidikan, atau bahkan secara teknis adalah lembaga-lembaga di bawah dinas pendidikan. Intinya adalah negara mempunyai keinginan bagaimana pendidikan luar sekolah itu tidak sebatas hanya memberantas kebodohan, tapi betul yang bersangkutan siap untuk ke dunia kerja. Itulah pendidikan luar sekolah. Saudara bisa membaca di beberapa jurnal, artikel maksudnya, di jurnal The Journal of Society and Media, sebagaimana di halaman terakhir ini. Di situ bisa menjadi referensi bagaimana saudara merespon pendidikan luar sekolah, khususnya di volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, yang masih berbahasa Indonesia, itu ada beberapa yang menjadi jawaban ini. Meskipun dalam volume-volume selanjutnya ada 1212 lah, sebagai tambahan dari materi perkuliahan ini. Saudara-saudara juga bisa melihat di konten YouTube saya terkait dengan pendidikan luar sekolah ini. Meskipun ya kalau melihat konten YouTube paling banyak tentang politik, tetapi ada beberapa yang dihubungkan dengan sebuah pendidikan khususnya luar sekolah. Semoga ada manfaat, semoga bisa memotivasi kita semuanya bagaimana merespon pendidikan luar sekolah itu merupakan kebutuhan kita. Tidak cukup dibebankan kepada negara. Negara sudah berusaha, saatnya kita membantunya. Dan yang lebih penting adalah generasi yang seperti saudara itu bisa meraih masa depan dengan pendidikan luar sekolah secara fluently. Semoga ada manfaat, semoga saudara mampu mengaplikasikan apa yang saudara miliki selama ini di pendidikan luar sekolah, sehingga ketika dihubungkan dengan analisis kajian kebijakan pendidikan, banyak yang bisa dihasilkan. Saudara, sebelum saya tutup, meskipun tadi hampir menutup ya, ketika saudara menampilkan ini sebagai tugas skripsi saudara nanti, itu juga menarik karena pendidikan luar sekolah itu sangat banyak, produktif, kreasinya itu banyak, dan itu bisa menjadi jawaban dari apa yang ditampilkan oleh negara ketika negara ingin memfasilitasi pendidikan luar sekolah. Yang lebih penting lagi adalah rakyat, masyarakat yang mereka belum mendapatkan pendidikan formal, maka akan terfasilitasi oleh pendidikan luar sekolah ini. Meskipun juga bisa berlaku bagi mereka yang sudah tercover oleh pendidikan formal, tetapi masih belum sempurna untuk meraih masa depan. Pendidikan luar sekolah ini sebagai jawaban dari kebutuhan itu semuanya. Apakah saudara sadar bahwa pendidikan luar sekolah di daerah saudara itu bisa dibesarkan? Ayo,
Sementara saudara kan merasa kan, wah itu kan swasta, wah itu kan tidak bonafit. Ingat, skill saudara akan terasah. Apa yang saudara dapatkan di bangku sekolah dan kuliah akan aplikatif ketika salah satunya saudara terlibat dalam pendidikan luar sekolah, ketika lembaga itu berhubungan dengan skill. Namun kalau hanya secara teoritis, mungkin sebagai pengingat dari berbagai materi yang saudara dapatkan selama berproses di pendidikan formal. Semoga ada manfaat, semoga saudara bisa mengaktualisasikan hal ini kepada tugas-tugas saudara. Ya sekarang kan memang saudara juga membuat artikel itu, yang salah satunya adalah bagaimana memperdalam terkait dengan proses pendidikan luar sekolah. Karena ya apa yang saudara tulis hubungannya dengan fenomena COVID dihubungkan dengan pendidikan ini sedikit banyak bergesekan, berhubungan dengan pendidikan luar sekolah. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.